Anda bisa membacakan slide di samping ini. Kemudian saya mau sampaikan di sini sebelum kita rehat ya, yaitu bahwa tahun 2025 sebagai Grand Design Reformasi Birokrasi 2025 Indonesia, pemerintahan Indonesia dan teman-teman sekalian sahabat yang memilih ASN sebagai profesi itu telah menduduki posisi-posisi penting dalam menyelenggarakan Indonesia dan membuat Indonesia yang bangsa-bangsa lain. Dan perlu saya sampaikan di sini di kesempatan ini bahwa Anda semua yang memilih ASN sebagai profesi harus ingat bahwa 2025 menuju 2045 adalah satu masa di mana Indonesia bersaing dengan pemerintahan dunia, kelas dunia. 2045 genap 100 tahun Indonesia merdeka. Itulah yang disebut sebagai Indonesia Emas, dan diharapkan sesuai Grand Design Reformasi Birokrasi Indonesia kita take off dari 2025 menuju ke sana, itu menjadi pemerintahan yang bisa bersaing dan berkolaborasi dengan dunia dalam rangka suatu kemajuan bersama. Nah, untuk itu maka perlu peningkatan kompetensi dilakukan secara berkesinambungan dari saat ke saat. Dan kita tentu menyadari apakah saya sudah memiliki kompetensi yang memadai atau belum. Itu perlu standar-standarnya. Tetapi sebelum ke standar, kita rehat dulu sampai di sini dan kita berjumpa lagi pada sesi berikutnya. Assalamualaikum sahabat muda, apa kabar sekalian? Hari ini kita jalan-jalan sambil tanya-tanya ke orang-orang tentang apa yang kita bicarakan di ruang ini atau di ruang yang sudah kita bicarakan. Kita mencoba mencek kepada orang-orang yang ada apa harapan-harapan mereka terkait dengan 25 tahun lagi ke depan. Tahun 2025 harapan mereka seperti apa, 5 tahun ke depan harapan mereka terhadap peran pemerintah, aparat pemerintah. Permisi, Assalamualaikum. Ya, bisa mengganggu sedikit. Nama siapa nih? Sahabat, panggil Iwan ya? Iwan, kerjanya di mana? Atau mahasiswa di sekolahnya? Mahasiswa di Universitas Hairul. Boleh saya bincang-bincang sedikit ya? Tentunya Iwan tahu tentang aparatur pemerintah itu memiliki peranan penting. Saya mau tanya-tanya nih, Iwan. Apa harapan Iwan ini terhadap aparatur pemerintah ini pada 5 tahun ke depan 2025 itu seperti apa? Harapan saya di tahun 2025 ke depan itu kompetensi yang baik dan melayani masyarakat. Oh, jadi memiliki kompetensi dan melayani masyarakat. Melayani masyarakat dengan baik. Sini sendirian atau teman-teman yang di sana bukan? Sendirian aja. Oh, mereka mengalih ikan gitu ya? Ya. Oh, baik. Terima kasih ya. Ya. Oh, baik. Berarti ya itu tadi salah satu dari masyarakat mahasiswa ya yang memberi harapan bahwa 2025 nanti ya memang kita bicarakan ya 5 tahun ke depan itu aparat pemerintah harus memiliki kompetensi kemampuan di bidangnya masing-masing sesuai profesinya agar dapat memberikan pelayanan yang baik pada masyarakat seperti itu. Itulah yang menjadi harapan. Baik, kita lanjutkan pertemuan ini dan satu pertanyaan yang perlu saya ajukan di sini untuk dijawab oleh kita semuanya. Ya, terutama Anda sahabat generasi muda. Mengapa pengembangan kompetensi terus kita lakukan? Ini pertanyaan penting. Tadi saya mengatakan bahwa dari periode perjuangan bangsa ini kita sudah lakukan. Pemerintah negara Kesatuan Republik Indonesia ini sudah melakukan sesuatu yang sudah secara terprogram dan terencana. Nah, bahwa Grand Design Reformasi Birokrasi sejak 2010 ya itu periode pertama, kemudian 5 tahun pertama, 5 tahun kedua, dan sekarang kita sudah melewati 5 tahun ketiga ya, yaitu 2010 menuju 2025.
2025. Kita berada dalam periode terakhir itu. Nah, menuju Indonesia 2025. Dari 2014 kemudian menuju 2025 nanti ada tahapan-tahapan, tetapi dengan tujuannya adalah untuk memberikan arah kebijakan pelaksanaan reformasi birokrasi selama kurun waktu 2010 sampai 2025 itu agar pelaksanaan reformasi birokrasi di kementerian, lembaga, pemerintah daerah dapat berjalan secara efektif, efisien, terukur, konsisten, kemudian terintegrasi, melembaga, dan berkelanjutan. Itu upaya-upaya pemerintah sungguh-sungguh sehingga kita sebagai komponen unsur yang berada dalam birokrasi itu harus mampu memahami ini dan melaksanakan secara baik. Maka perlu kompetensi. Ya. Nah, sebagaimana di gambar 6 yang saya akan tampilkan di layar ini bahwa tahapan pencapaian sasaran 5 tahunan yang telah kita lewati bersama, entah kita sadar atau tidak, tahapan-tahapan itu telah kita lewati. Ya. 2010, 2014, kemudian dari 2014, 2019 yang baru saja kita lewati, kemudian sasaran 5 tahun ketiga 2020 sampai 2024. Nah, ini yang perlu menjadi PR kita bersama, ya. Untuk apa? Untuk mewujudkan Indonesia lebih maju. Indonesia harus maju karena Indonesia negara kaya, Indonesia negara hebat, Indonesia negara luar biasa yang menjadi pesaing-pesaing bangsa lain. Jangan lagi kita dikerubuti oleh bangsa-bangsa lain karena kita tidak kompeten. Nah, di slide berikut ini juga saya tampilkan rute perjalanan tersebut. 2013 kemarin disebut sebagai rule-based birokrasi yang masih menata peraturan perundangan yang akan kita wujudkan bersama. Kemudian menuju pada tahun 2018 kemarin, yaitu performance-based birokrasi, yaitu birokrasi berdasarkan pada kinerja. Kemudian 2025 ya disebut sebagai dynamic governance, pemerintahan yang dinamis yang bisa bersaing beradaptasi dengan perkembangan dunia sehingga kita mampu menjadi pemerintahan berkelas dunia. Itu optimisme kita bersama. Kalau aparatur pemerintah tersebut tidak optimis, siapa lagi? Karena rakyat berharap pada semuanya. Selanjutnya di poin berikut, di slide berikut, itu saya tampilkan poin-poin penting yang perlu diingat. Poin pertama, bahwa semua komponen bangsa berkontribusi terhadap pencapaian visi misi tujuan negara. Dari komponen bangsa seluruhnya, termasuk ASN itu memberikan kontribusi terhadap pencapaian visi dan misi bersama tujuan negara. Poin kedua, untuk mencapainya, maka ASN harus memiliki kompetensi yang memadai. Dan poin ketiga, khusus profesi sebagai ASN harus memahami standar kompetensi yang harus dimiliki, baik pada jabatan yang terendah sebagai pelaksana, kemudian jabatan yang di atasnya sebagai pengawas, berikutnya lagi lebih di atas sebagai administrator, yang berikut sebagai jabatan pimpinan tinggi pertama dan utama, harus memahami dirinya pada saat ini. Apakah saya sudah bekerja sesuai dengan standar kompetensi yang harus saya miliki dan dituntut sesuai dengan peraturan perundangan? Pertanyaan ini harus dijawab oleh kita semua yang merasa sebagai aparatur sipil negara yang mengemban tugas berat tersebut. Rakyat berharap pada kita tentunya. Oleh karena itu, mengakhiri sesi ini, saya akan memberikan tugas kepada Anda semua. Pertama, kepada calon aparatur sipil negara yang pada saat ini sedang melaksanakan pelatihan dasar agar supaya bisa mengunjungi websitenya Kementerian Menpan dan mendownload peraturan Menteri Pendagungan Aparatur Negara ya Permentan 8 2017 tentang standar jabatan ASN ya. Dan
mencoba melihat standar-standar yang seharusnya Anda miliki. Halaman 74 dan seterusnya, saya sampaikan halamannya langsung ya, biar lebih gampang. Kemudian bagi yang sekarang ini menjabat pimpinan, entah itu sebagai pejabat pengawas, administrator, maupun jabatan pimpinan tinggi pertama dan seterusnya sebut nama, mencoba meminjau lagi Permenpan 38, karena disitulah standar kompetisi Anda, dan melihat kira-kira saya sudah bekerja sesuai dengan standarnya atau belum, seperti itu. Dan katakan kepada diri Anda sendiri, aku bisa, harus bisa, pasti bisa. Sekian sahabat dan teman-teman sekalian, semoga bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih, semoga kita berjumpa lagi pada sesi berikutnya di Ruang Peduli Bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur.